Jadi saya ingin sedikit memberikan masukan kepada Kiai Imad yang menurut saya tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal saya. Di mana di dalam tesis Kiai Imad dan di dalam pidato Kiai Imad selalu mempertanyakan soal bukti ketersambungan nasab Ubaidillah yang tidak terkonfirmasi kepada Imam Ahmad bin Isa, ya, yang tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Ini Kiai, ngapain antum menanyakan sesuatu yang antum sudah tahu? Itu kayak kurang kerjaan bagi ana. Antum sudah tahu 550 tahun tidak terkonfirm. Lalu kenapa ditanyakan lagi? Ya tentu mereka tidak akan bisa membuktikan itu, ya ikhwan. 550 tahun tidak terkonfirmasi. Kenapa harus ditanyakan lagi? Udah. Jadi di Aceh itu ada sebuah petuah buat kita untuk yang suka bermimpi. Di mana ada nasihat dari datuk-datuk kami itu, baik peserta lumpo katanya. Apa itu baik peserta lumpo? Jangan mencari mimpi. Artinya jangan sibuk menghayal. Ya, jangan termakan oleh hayalanmu yang akan membuang-buang waktumu. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang peserta lumpo atau mencari mimpi ini? Mereka selalu disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada. Ada di dalam beberapa poin yang disebutkan di sini adalah utak lebeng gadeng canggu asap busiju gub umuda. Itu tidak ada, ya ikhwan. Utak lebeng itu otak dari bakteri. Kita sulit untuk menemukannya. Bukan berarti tidak ada kalau otak lebeng, ada memang, ya. Tapi tidak sama dengan otak kita. Kemudian gading kodok, asap nasi yang sudah dingin, kentos kelapa muda, ya itu nggak ada itu. Jadi nggak perlu disibukkan. Jangan mencari ketiak ular, ya, jangan mencari belalai anjing. Itu sudah lama kita dijelaskan tentang masalah itu. Makanya Kiai Imad jangan mempertanyakan sesuatu yang tidak ada. Kalaupun mereka bisa membuktikan, mungkin itu adalah kebohongan. Sesuatu yang bisa didapatkan di dalam mimpi belum tentu bisa didapatkan di dalam nyata. Kita bisa bermimpi berjalan di atas air dari Indonesia menuju ke Madinah mungkin. Tapi dalam mimpi, tetapi ketika kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, oh itu tidak bisa, ya ikhwan. Nggak bisa. Ragunya di mana? Belum apa-apa sudah dibilang rungkat oleh pihak sebelah. Jangan-jangan nih, tesis Kiai Imad nggak kuat. Ya kan? Iya. Karena yang salah tesisnya. Nah, saat ini yang salah tesisnya. Bukan nasabnya. Nasab nggak salah. Apalagi ya, mempertanyakan sesuatu yang ada di dalam mimpi itu Kiai, itu sangat sulit sekali untuk dibuktikan di alam nyata. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa tesis Kiai Imad itu diambil dari Google, di-download dari kitab-kitab di Google, itu masih bisa dibuktikan. Itu bukan sebuah hil yang mustahil. Saya pakai istilah bahasa kitab Arab yang saya baca dari kiri ke kanan, hil yang mustahil. Kalau kita baca normal, hal yang mustahil. Jadi untuk Kiai Imad jangan mempertanyakan sesuatu yang nggak ada. Itu namanya nggak ada kerjaan. Udah cukup itu. Sesuatu yang nggak ada, kasihan nanti susah nyari buktinya. Akhirnya pembenaran dengan judul kebenaran. Apalagi sekarang gara-gara mempertanyakan sesuatu yang tidak ada, Kiai Imad dituduh sebagai PKI, dituduh sebagai keturunan komunis, dituduh sebagai antek-antek rezim, dituduh sebagai penyambung lidah oligarki. Padahal itu nggak ada bukti. Memang mereka seperti itu, Kiai. Mereka itu kalau ngomong nggak ada bukti. Kalau kita bilang itu fitnah, mereka persekusi. Misalnya nih, beberapa waktu yang lalu, saudara, kami adalah anak cucu Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Buktinya mana? Gak ada. Si Imad komunis.
Si Imad antek rezim. Si Imad dibiayai oleh oligarki. Buktinya mana? Nggak ada juga. Jangankan menanyakan bukti tuduhan mereka, bukti fitnah mereka terhadap diri mereka sendiri nggak ada bukti. Mereka memfitnah diri mereka sendiri sebagai cucu Nabi. Ya ikhwan, jangankan orang lain, dirinya sendiri difitnah. Diri sendiri difitnah. Maka dari itu, untuk Kiai Imad, jangan mempertanyakan lagi ketiak ular, belalai anjing. Itu nggak ada. Kecuali diada-adakan. Tiba-tiba ada ular, ditambahin kaki sama mereka. Karena kalau kita tanya buktinya nanti, pasti dalam mimpi. Sulit kita untuk menjangkau mimpi seseorang, ya ikhwan. Bukan sekedar sulit, tapi mustahil. Mustahil. Lebih gampang lagi memasukkan gajah ke dalam kulkas daripada mempertanyakan ini, apalagi sampai menunggu jawaban. Kalau saran saya sih seperti itu, Yai. Di tulisan pertama Kiai Imad dan juga pidato ceramahnya pertama, saya ingat mempertanyakan awalnya. Mereka menganggap Kiai Imad menuduh. Coba orang kalau ada bukti, kalau ditanyakan bukan emosi, tapi menunjukkan bukti kan. Masa orang, saya cucu Nabi, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah, mana buktinya? Kamu munafik, kamu antek-antek rezim, kamu PKI. Nggak ada kalau orang punya bukti jawab kayak gitu. Dari dulu kami sudah diakui, bukan pengakuan, tapi bukti. Begitu ya ikhwan, bukti, bukan caci maki yang dibutuhkan. Jadi kalau kita udah berani ngaku, kita harus punya bukti ya ikhwan. Ya, kemudian mencoba untuk menafikan nasab orang lain dengan cara mengedit surat, entah diedit beneran, entah ditumbalkan. Wallahu a'lam. Apa yang disebut dengan kesalahan yang dilakukan oleh Kiai Imad ini fatal, Kiai. Ya, fatal sekali. Seperti antum menanyakan, tolong mana buktikan mana sisik belut. Kita susah nyari sisik belut. Licin dia, kalau ada sisik nggak terlalu licin seperti itulah. Bisa dikondisikan. Begitu, Kiai. Jadi sesuatu yang kita sudah yakini tidak ada, janganlah dipertanyakan lagi. Udah kita diam-diam aja dan senyum-senyum aja. Biarkan mereka koar-koar. Dengan begitu kita semakin tahu kok kualitas dan kapasitas mereka, Kiai. Kalau misalnya ada bukti, udah dari kemarin. Nggak perlu duduk briefing dulu. Ya, duduk koar-koar sekali untuk memberikan reaksi, habis itu diem, kemudian bilang itu jangkrik bos, itu kentut bos, jangan digubris. Tiba-tiba gubris karena sudah punya dalih untuk menyalahkan Kiai Imad, makanya muncul. Pertama bilang bukti bahwa kita cucu Rasulullah adalah adanya buku dari Robitoh. Keren ya? Keren ya ikhwan. Itu pun waktu awal-awal si anak tiri saya itu ngomong, mereka nggak ngegubris, nggak memberikan tanggapan. Karena dalam anggapan mereka ini akan hilang seiring waktu. 3 bulan target mereka hilang. Ternyata nggak hilang-hilang, makin parah, makanya ditumbalkan. Oh, salah dia itu, dia bukan bagian dari kami tidak menganggap dia. Akhirnya si yang seolah-olah sebagai pahlawan ini merasa ditosbol, merasa ditusuk dari belakang, merasa dikhianati. Apalagi orangnya keras kepala, kan memang keturunan mulia, dari setetes air raksa menjadi segumpal emas, kemudian menjadi sebongkah berlian, makanya otaknya keras. Batu dengan kadar mos tinggi itu berlian. Ngapain Kiai Imad nanya-nanya lagi? Udah cukup, Kiai. Kita lihat aja 6 bulan ke depan seperti apa kalau memang ngajak duduk lagi. Yang ditanya kitab primer di abad-abad sekian, abad-abad sejaman, sehingga bisa dibuktikan terkonfirmasi. Yang keluar kitab abad 17, kitab abad 16. Yang ditanyakan kitab lama yang di masa 550 tahun itu, yang ada kekosongan itu, mana isiannya gitu. Gimana, paham saudara? Paham ya? Paham. Tinggal senyumin aja, cemungut kakak, bilang aja gitu.
Mau gigi ditumbuhi oleh rambut pun tidak akan ketemu itu ya ikhwan. Karena memang nggak ada. Mencari sesuatu yang tidak ada, itu sesuatu yang memang sia-sia ya ikhwan. Sia-sia. Cuman paling tidak efek daripada pukulan keras yang diberikan oleh Kiai Imad, tidak ada lagi orang-orang yang berani menunjukkan dirinya. Saya cucu Nabi, di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Paling tidak bisa mendiamkan itu. Ya. Kemudian lari lagi. Ini apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan pengikut-pengikutnya merupakan ajaran sesat. Fatwa baru ya ikhwan. Kemudian ini berhubungan dengan politik. Ini hubungannya sama politik, hubungannya sama pilpres, atau hubungannya sama aliran sesat. Saya jadi bingung. Tuduhan terlalu banyak, bukti secuil pun gak ada. Boro-boro membuktikan tuduhan. Membuktikan fitnahan dirinya sendiri aja nggak bisa. Mana buktinya? Kau tunjukkanlah. Kau memfitnah dirimu sebagai cucu Nabi. Mana buktinya? Menanyakan soal tes DNA, berani tidak? Udah jelas nggak berani. Jangankan tes DNA, ada beberapa oknum dari mereka untuk vaksin aja nggak berani. Mereka takut tiba-tiba sama jarum suntik. Nah, jangankan tes DNA, sama vaksin aja takut. Boro-boro. Mereka itu yang pertama, ini untuk si Bahar ya, tes urin. Tes urin, kemudian tes kejiwaan. Karena hanya orang-orang yang memiliki kecenderungan gangguan jiwa yang berani membuat statement-statement ngawur di depan publik. Itu Kiai. 2 tes saja. Nggak usah bahas lagi tesis. Tes urin sama tes kejiwaan. Kenapa harus tes urin, saudara? Diduga ngawur seperti itu karena dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Ya, diduga ya. Kenapa harus tes kejiwaan? Ya, karena seperti tadi, hanya orang-orang yang tidak waras yang berani mengaku seperti itu. Mengaku tanpa bukti. Saya meminta kepada Kiai Imad untuk menghentikan ini. Menghentikan bertanya, mana buktinya, jangan ditanyakan, nggak ada. Ya, buktinya kemarin aja waktu diskusi silaturahmi di Banten, kita kan bisa lihat yang ditanya apa, yang dijawab apa. Pengalihan isu. Ya, pengalihan isu. Jadi untuk Kiai Imad saya mengkritik keras ini. Jangan ada lagi pertanyaan, buktikan, mana buktinya, jangan. Karena buktinya ada 2. Yang pertama melalui kitab-kitab primer yang menyebutkan Ubaidillah itu, dan yang kedua melalui tes DNA. Kitab yang ada di tubuh kita yang akan menjawab kita dari ras mana, dari suku mana, dari golongan mana, dari etnik apa, gitu ya. Kurang lebih begitu pemahaman saya. Jadi kalau tes DNA tidak mau, kitab pun tidak ada, jadi kita mau membuktikan seperti apa, ya kita bingung, akhirnya buat framingan. Ini adalah kepentingan politik, ini adalah bagian daripada kontra intelijen. Imaduddin merupakan orang yang diperalat oleh intelijen menurut info yang mereka gembar-gemborkan. Sulit untuk membuktikan hasil mimpi. Ya seperti saya katakan tadi, jangan tanyakan ketiak ular, nggak ada. Jangan tanyakan belalai anjing, ya. Jangan ditanyakan itu tanduk kucing, gading kodok, belalai anjing, sungguh tidak ada itu. Nggak ada, saudara, nggak ada itu, nggak akan ada. Ya, jadi makanya kalau ditanyakan, misalnya nih, kita tanya sama Pak Kurtub nih, ada 3 pertanyaan, Kurtub sama si Munib kemarin kan, ditanya sama Teguh Mudakari dan Gus Jazuli, 3 pertanyaan ya. 1, tunjukkan mana bukti bahwa kucing itu punya tanduk. Apa jawab mereka? Wah, itu ada singa, bulunya lebat, taringnya tajam sekali, sehingga dia itu
Daya cengkramnya juga kuat, dia punya kuku-kuku yang tajam di balik sela-sela jarinya. Yang ditanya tadi, tanduk. Tanduk kucing, yang dijawab bulu singa. Itu menandakan tidak fokus kepada pertanyaan. Pertanyaan kedua, tolong buktikan, wahai tuan-tuan yang hadir di sini, mana belalai anjing? Anjing itu adalah hewan yang kalau kita menyentuhnya dalam keadaan basah ataupun kita menyentuh liurnya, kita harus melakukan samar supaya bersih. Kita harus menyucikan. Enggak, yang ditanya itu belalainya. Belalainya ada tidak? Ya, anjing itu ya binatang yang seperti itu ya ikhwan, bernajis. Jadi dia tidak bisa dibawa masuk ke dalam rumah. Kalaupun dia masuk ke dalam rumah, kita harus bersihkan, kita harus sucikan tempatnya. Enggak, maksudnya belalai. Ya udah lanjut saja, udah terjawab tadi. Antum tidak baca tadi, tidak mendengar, tidak menyimak, saya udah jawab tadi. Gitu. Emosi dikedepankan. Sementara jawaban dari pertanyaan tidak nyambung. Itu tandanya tidak punya bukti. Oke, pertanyaan ketiga, Tuan, silahkan dijawab. Silahkan buktikan. Di mana? Ya, di mana letak daripada gading kodok itu? Kodok itu bertelur, kemudian dia punya bayi namanya cebong. Kalau Anda tidak percaya, berarti Anda cebong. Dari datuk kami sudah percaya kalau kodok itu punya gading. Bagaimana Anda ini mempertanyakan sesuatu, Anda sendiri tidak paham tesisnya? Coba pahami dulu tesisnya. Sudah ada pahami tesisnya, baru antum ikut diskusi ini. Begini Tuan, kami menanyakan 3 pertanyaan, tolong dijawab langsung dengan bukti. 1, mana buktinya bahwa kucing punya tanduk? 2, mana buktinya bahwa anjing punya belalai? 3, mana buktinya bahwa kodok punya gading? Saya tadi sudah ana jawab. Wah, antum tidak menyimak. Tadi semua sudah kami jawab dengan tegas, dengan lugas, bahkan menunjukkan bukti. Kenapa nggak disimak? Lah perasaan tadi kan nggak ada jawaban yang substansi. Jawabannya mengalir kemana-mana. Yang kami tanyakan cuman tanduk kucing, belalai anjing, sama gading kodok. Jawabannya kok malah yang lain-lain. Anda tidak menyimak. Bagaimana sih Kiai Imad ngirim orang kagak nyambung ini? Berarti antum tidak tahu isi tesis Kiai Imad. Jadi ngapain lagi Kiai? Ngapain lagi dipertanyakan kalau sudah seperti itu? Di zaman sekarang kan sudah modern, semua orang lebih memahami tentang segala sesuatu. Memasak air dengan menggunakan kompor bila dibandingkan dengan memasak air dengan menggunakan kayu bakar. Saya rasa pun kalau kita menggunakan kayu bakar ini kurang efisien untuk zaman sekarang. Kurang tepat, apalagi rumah-rumah sekarang tidak ada lahan untuk kita jadikan tempat pembakaran. Datuk, kami dulu sudah membuktikan bahwa memasak air dengan kayu bakar itu sangat bagus, bukan itu. Kita tidak menyalahkan datuk-datuk ente. Ya. Tetapi yang kita tanyakan di sini adalah efisiensinya. Lebih bagus yang mana? Kita masak air dengan kompor, dengan kita masak air dengan kayu bakar. Memang ini contoh yang tidak nyambung, tetapi cara bantahnya yang membuat ini nyambung. Datuk kami mengakui, Datuk antum kan belum tahu dulu tentang kompor, adanya kompor gas di masa depan. Kecuali Datuk antum punya kantung Doraemon, punya pintu kemana saja, punya lorong waktu, bisa datang ke masa depan. Mana buktinya? Ada. Habib Fulan bin Fulan pernah berkata, Habib Fulan bin Fulan pernah berkata, seorang ulama pernah bersaksi, seorang wali pernah mengatakan begini. Antum percaya nggak dengan wali? Percaya. Lah kalau antum percaya, kenapa nggak percaya dengan omongannya? Berarti antum mengatakan kalau wali-wali di zaman dulu itu adalah pembohong.
Bukan begitu ya ikhwan. Bukti antum tahu dari mana? Apakah antum kembali ke alam mereka, bertanya langsung, ataupun memimpikan mereka? Tolong. Ah, jadi kitabnya kan nggak ada nih. Gue kasih tahu, kitabnya kan nggak ada. Misal, kitab nggak ada. Kemudian ketika dipertanyakan sesuatu, datuk kami begini ngomongnya di mana? Tapi udah ngomong dulu, sudah mengakui. Ya, mengakuinya di mana? Dia menuliskan atau merekam atau seperti apa? Jangan dipertanyakan sesuatu yang sudah jelas ratusan tahun yang lalu. Iya, sudah jelas. Tapi Anda tahu jelasnya dari mana? Sambung lidah ya ikhwan. Yang memimpi datuk zaman dulu, kemudian datuknya menurunkan lagi mimpinya lanjut lagi, mimpinya lanjut mimpi. Udah bermodalkan nasab mimpi, kemudian janji angin surga ya ikhwan. Satu paket itu. Beda ya, angin surga dengan surga beda. Bermodalkan mimpi, berjanjikan angin surga ya ikhwan. Makanya Kiai Imad jangan ditanyakan lagi itu. Jangan. Ya. Masih mending kita tanyakan kadal berbulu. Banyak di Indonesia kadal berbulu. Kadal, tapi berbulu banyak. Kalian belum pernah lihat kan kadal berbulu? Kalau gua pernah. Bahkan kadal berbulu domba juga ada. Ada lagi yang berbulu dada. Kami manggilnya dulu corong bulu. Itu kadal berbulu. Nah itu mending tanyakan itu Kiai Imad. Tunjukkan kadal-kadal berbulu. Biar saya tunjukkan. Itu kagak usah ke mereka, tersinggung nanti mereka. Biar saya yang akan membuktikan kadal berbulu ada apa enggak. Jadi kalau Anda mempertanyakan sesuatu yang sifatnya adalah kebohongan yang diturunkan turun-temurun, yang ditutup dengan baik, yang disembunyikan kerahasiaannya, Anda coba untuk mengulik itu, Anda akan menghadapi orang-orang yang emosi. Sekarang ente siapa nanya-nanya nasab habaib? Ente siapa? Dari zaman dulu ulama-ulama kita, wali-wali kita udah mengakui. Ente siapa? Anak kemarin sore nanya-nanya soal nasab kami. Sibuk ente ngurus nasab kami. Giliran nasab Wali Songo gimana? Ya ikhwan, mereka adalah orang-orang yang kecewa setelah datang ke Robito. Mereka tidak diberikan buku nasab. Kenapa ya ikhwan? Karena memang tidak tersambung ya ikhwan. Makanya orang ini lengkapi data dulu ya ikhwan. Ya. Selain daripada kitab-kitab abad zaman dulu sebagai manuskrip, kemudian lengkapi juga dengan tes DNA kalau untuk orang lain. Kalau untuk saya, tes DNA itu haram secara syariat ya ikhwan. Tidak boleh. Tapi kalau untuk orang lain, boleh, harus. Tes DNA dulu, jajarkan kitab dulu. Sama orang seperti itu kita berdebat Kiai Imad udah habis baterai kita Kiai Imad. Oke, saya tanyakan lagi, misalnya Kiai Imad nanya nih. Oke, antum semua yang sudah hadir di sini, baiklah. Saya akan bertanya, sebutkan ciri-ciri kadal. Bentar dulu. Pertanyaannya belum saya selesaikan, Bib. Tenang dulu. Sebutkan ciri-ciri kadal lengkap dengan buktinya. Udah tuntas. Belum, tenang dulu, sabar dulu. Anda diam. Gimana kita mau menemukan sebuah titik temu? Oke, sudah. Dua belah pihak sudah. Saya sebagai moderator di sini, dengar. Tadi pertanyaannya apa? Sebutkan ciri-ciri kadal, kemudian berserta buktinya ya. Nah, silahkan dijawab. Baik, saya akan mencoba menjawab. Tolong kalau selagi saya jawab jangan dipotong-potong ya. Baiklah. Ciri-ciri daripada kapal itu, dia punya lambung, dia punya wear ataupun baling-baling, dia punya penyangga di atas sebagai tiang untuk pemasangan layar, dan dia dinahkodai oleh seorang kapten. Itu kurang jelas. Saya sudah menjawab, kurang jelas. Bukan, pertanyaan bukan, jangan dipotong dulu. Anda diam, jangan dipotong dulu. Lagi dijelaskan ini.
Enggak, maksudnya kadal. Bukan, tenang dulu, tenang. Ini gimana? Tadi Anda bertanya, tapi tidak memberikan kesempatan untuk kami menjawab. Ya, ciri-ciri kapal itu ya memang seperti yang dijelaskan tadi. Dari datuk kami sudah mengenal ciri-ciri kapal seperti itu. Mau siapapun mau membantah itu, ciri-ciri kapal memang begitu. Tolong Tuan, saya bertanya tadi ciri-ciri kadal. Ya iya, tadi sudah saya bacakan, Anda tidak menyimak. Jangan-jangan Anda tidak menguasai isi tesisnya. Tadi sudah saya coba jawabkan. Dia punya jangkar. Dia punya dermaga. Itu ciri-ciri kapal. Mohon maaf, Tuan. Yang kami tanyakan tadi, ciri-ciri kadal, bukan ciri-ciri kapal. Iya, tadi sudah saya jawab. Sudah saya kasih dalil. Sudah saya kasih dalil, sudah saya jawab. Berarti Anda tidak menyimak. Ya sudahlah, saya taslim. Saya taslim aja lah daripada kepanasan. Udah cukup. Berarti saya tidak mengikuti tesis Kiai Imad. Itu tandanya merendah. Bukan rungkat itu. Itu tandanya mengalah. Tandanya dia sadar bahwa dia waras masih. Ngapain berdebat sama orang gila seperti itu, nggak nyambung. Begitu ya ikhwan. Yang ditanya kadal, yang dijawab kapal. Ketika diinstruksi, jangan itu yang ditanya kadal bukan kapal. Iya, Anda tidak mendengar ketika saya menjelaskan. Aduh. Ya, berdebat dengan kurcaci ini ya seperti itu. Ya. Yang paling nampak di permukaan adalah ketika berdebat minta data sama orang, ketika dikasih data nggak mengakui datanya. Ketika dikasih bukti nggak mengakui buktinya. Ketika giliran kita menanyakan bukti dari dia nggak ada. Contoh ketika saya bilang bahwa Menir Uthman itu adalah antek Belanda. Dia bekerja sama dengan Belanda. Bahkan dia diberikan piagam dari Ratu Wilhelmina. Diberikan medali salib singa. Dia memang kalau masalah diberikan salib singa ataupun medali itu ditaruh di pantat. Padahal jelas-jelas di fotonya di sini. Mereka mengingkari kebenaran, memaksakan supaya kita percaya terhadap kebohongan mereka. Rata-rata begitu ya ikhwan. Ya, saya waktu dipolisikan mereka ditanya sama pelapor, sama Al-Habib Asli Alwi. Antum menyesal nggak telah melakukan ini? Saya bilang, saya tidak menyesal. Apa yang saya lakukan ini sama sekali tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Misalnya narkoba, alkohol, dan segala macam. Saya melakukan dalam keadaan sadar. Kalau memang yang saya lakukan ini salah, saya siap minta maaf. Tapi saya tidak menyesal dengan apa yang saya lakukan. Ketika permintaan maaf, saya harus menyebutkan menyesal. Kalau kalian nggak percaya, permintaan maaf saya di video pertama itu nggak ada menyebutkan menyesal. Harus buat video satu lagi, di mana saya harus membuat pernyataan bahwa saya menyesal. Saya bukan sekedar dipersekusi ya ikhwan, saya sudah dipolisikan 20 hari. Ya, sama semua, formatnya sama semua, format bocil. Nyenggol orang suka. Ketika dibalas senggol, baperan lapor sama bapaknya. Habis itu keluar satu keluarga besarnya, emaknya, datunya, adiknya, semua keluar. Giliran nyolek-nyolek kita nggak ngajak orang lain, kita sendiri keluar. Ini masalah saya, bukan masalah orang lain. Tapi ketika mereka kesenggol, semua keluar bela. Judulnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Padahal kita mencoba untuk menghalau oknum dari mereka yang melakukan kesalahan. Tetapi ketika mereka terpojok, mereka ngajak semua.
Kemudian buat framingan, makanya harus dilawan orang-orang ini. Harus dilawan. Pansosnya nggak nanggung-nanggung ke Nabi, ke Allah, seolah-olah mereka sudah dapat wahyu langsung bahwa mereka ini benar, tidak pernah salah. Nah, itu bahaya itu. Makanya Kiai Imad hati-hati. Jangan mempertanyakan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada apabila digoreng terus akan dianggap ada oleh orang. Ya. Jadi sejauh ini sampai terakhir itu diskusi di Banten itu kan sudah jelas itu tidak ada. Tidak ada, ditanya kadal dijawab kapal. Jadi ngapain dipertanyakan lagi? Seolah-olah ketika kita pertanyakan bukti kita meyakini ada. Berarti Kiai Imad selama ini yakin ada. Makanya mempertanyakan ya ikhwan. Nah, di situ saya membela Kiai Imad. Berarti Kiai Imad tidak seperti yang mereka tuduhkan, menafikan. Kalau Kiai Imad menafikan, tidak mungkin Kiai Imad bertanya. Tidak mungkin, mana buktinya? Mana kitab-kitab primer? Mana kitab sejaman? Kenapa? Kenapa dipertanyakan? Karena tidak sedikit pun menafikan. Mungkin otak mereka nggak nyambung ini, nggak paham mereka yang saya maksud apa. Kalau masih dipertanyakan, berarti ada sedikit kepercayaan di sana. Berhusnudon di sana. Kalian kowar-kowar, kenapa Imad tidak berhusnudon saja? Ulama-ulama dulu berhusnudon. Berhusnudon itu mempertanyakan mana buktinya. Itu masih husnudon. Tapi kalau tidak mempertanyakan, cuman mengatakan tidak ada. Dan kita tidak perlu bertanya, tidak perlu berdebat, tidak perlu diskusi. Memang tidak ada. Itu tidak ada lagi berhusnudon. Tapi kalau masih mempertanyakan, masih husnudon. Ya. Begitu ya ikhwan. Jadi aneh kalau ditanya bukti. Dari dulu sudah ada yang mengakuinya. Ya sesama maling yang ngakulah. Saling menguatkan. Contoh nih Anda kena jambret di dalam kereta api. Anda turun. Kemudian Anda yakin sekali ini jambretnya. Kemudian Anda dibawa ke markas jambret. Ini bukan maling, ini beneran. Bukan maling, buktinya ini dia punya pekerjaan, dia bukan maling. Yang Anda tanyain itu, yang Anda tanyakan itu, emaknya si maling, mbahnya si maling, keluarganya si maling. Anda masuk ke markas maling. Jadi ya tentu mereka saling menguatkan. Walaupun mereka itu tahu salah, mereka sama-sama salah. Paham nggak? Kalau karena ketangkap yang satu ini, yang ceroboh ini kelewatan dalam melakukan aksinya, dia akan ditumbalkan. Dia bukan keluarga kami kalau udah terbukti dia maling. Dia bukan keluarga kami. Dia bukan bagian dari kami. Kami tidak menganggapnya. Nah itu, untuk menyelamatkan, itu komplotan. Itu namanya harus ada yang ditumbalkan. Begitu ya ikhwan. Itu kalau misalnya di dalam dunia begal, baik begal nasab, begal motor, begal apapun, begitu. Kalau anggota begalnya udah ketangkap, dia di situ harus siap menjadi tumbal. Daripada nanti organisasinya ketahuan, hancur reputasi mereka dari yang masa kini sampai masa yang ke belakang. Jadi harus ada yang ditumbalkan hari ini. Kick aja yang spam provokator. Kita tunggu satu lagi komen kita kick ya. Tidak mengindahkan. Di sini punya aturan bro. Kalau komen satu aja, nggak usah banyak-banyak komen yang sama. Selamat tinggal. Jadi kesalahan fatal Kiai Imad ketika mempertanyakan sesuatu yang tidak ada. Ya. Lebih mending mempertanyakan tangkai telur. Sekarang banyak telur yang keluarnya bertangkai. Tangkai telur mana? Ada sekarang. Tapi kalau ketiak ular belum ada. Kalau ketiak naga ada. Tapi naganya mana? Biar mereka panik, berasap, biar belajar. Kalau nggak belajar kan. Sibuk memperkenalkan diri sebagai cucu ini, cucu itu. Sibuk cium sana, cium sini kan. Karena ada Kiai Imad dikasih PR, makanya sibuk belajar mereka sekarang.
Ya model-modelnya seperti itu, seperti Bahar baca kitabnya dari kiri ke kanan. Makanya mungkin mereka di situ ada kitabnya tapi salah baca. Ketika dibaca dengan cara yang benar, akhirnya bukan Wa Ubed ini. Kok Wa Ubed nggak kesambung ya? Kemarin salah baca. Wa Ubed tersambung. Padahal Wa Ubed tersambung tidak, dengan itu semua ada. Padahal kalau dibaca dari kanan, Wa Ubed tidak tersambung. Pokoknya begitulah formatnya. Iya, kalau memang kita nggak ada bukti, udah diam aja. Misalnya kita malu, kita udah rungkat, nggak berani ngaku, jangan sok keras. Nanti dihantam lagi, ompong. Aturannya bisa kalian menyelamatkan sedikit, yang tersisa itu, kalau menghantam lagi habis ini. Habis, nggak tersisa. Katanya banyak sekali orang-orang pinter dari kalangan kalian, keturunan cerdas, keturunan begini, ahli kitab. Begitu debat dengan Kiai Imad, Kiai Imad ngirim perwakilan, kalian pun ngirim perwakilan dari luar kalian. Apa nggak ada otak-otak dari sana yang cerdas dikit gitu? Oke, saya bilang misalnya begini, kalian pribumi diadu domba dengan pribumi, kalian nggak setuju kan itu? Oke. Kenapa yang dimunculkan, yang satu ada, yang satu cucunya Ida Salome, si Munib, yang satu Pak Kurtubi orang sini, kemudian satu lagi siapa, si Wifi, dan siapa-siapa itu. Kenapa nggak muncul yang aneh sedikit lah? Yang ketika ngomong langsung terdiam orang. Berarti nggak ada ngaruh kalian. Ya, di Komudakari disuruh diam, bukannya diam, malah makin rewel itu mulutnya. Kenapa harus pakai orang sini? Kalau Datuk kalian hebat sekali. Baiklah untuk Kiai Imad, ya jangan dilanjut lagi mempertanyakan sesuatu yang tidak ada, yang ada kita seperti orang gila. Kiai Imad muncul dong debat Habib Hanif, ini malah kabur. Yang kabur bukan Kiai Imad, itu Gus Rijik. 3 tahun kabur nggak pulang-pulang. Salah lagi budak. Itu Gus Rijik. 3 kali puasa, 6 kali lebaran, Gus Rijik tidak pulang. Ya, ketemu Raja Salman. Tapi nggak ada fotonya sama Raja Salman. Itu bukan Kiai Imad ya. Bukan. Salah, antum salah itu, salah lagi. Orang yang kabur itu, satu, orang yang keluar dari rumahnya nggak pulang-pulang. Itu namanya kabur. Packing baju, berangkat nggak pulang-pulang. Itu kabur, Bang. Satu lagi, sudah hadir ke tempat diskusi, kemudian keluar tiba-tiba pulang. Itu kabur. Ketika terdesak, kabur pulang. Itu kabur. Tapi kalau nggak datang sama sekali, beliau masih di rumah, sering muncul di depan publik, itu bukan kabur. Hanya tidak menghadiri. Ini ada pertanyaan bagus nih. Siapa yang nangis di penjara? Bahar dan Rizik, Bang. Kami dinistakan. Ini kriminalisasi ulama. Sudah deh. Itu siapa itu? Yang paling merasa terzolimi, kami dizolimi. Saya cucu Nabi yang ke-29 yang mulia. Kalau antum berani memvonis saya sebagai bersalah, bagaimana antum nanti mempertanggungjawabkan kepada datuk kami? Datuk kami pun tak jelas. Ada seperti itu ya, nepotisme di dalam agama Islam. Kalau salah ya salah aja, mau siapapun. Jangankan orang yang tidak jelas ini. Nabi sendiri dulu mengatakan, kalau Fatimah aku bersalah, potong juga tangannya. Kalau Fatimah aku mencuri, potong juga tangannya. Apalagi yang cuma nempel-nempel pansos. Yang ahlil bait. Kalau mencuri, dipotong tangannya.
Apalagi cuman badbit tiap hari. Tapi siapa yang nggak kenal? Kalian hari ini ikut-ikut mereka. Mereka bilang nanti mereka akan lapor kepada datuk mereka. Pas nanti di akhirat, Datuk, oh Datuk, Tok, oh Datuk. Siapa ya? Nggak dikenal ya ikhwan. Celakalah antum-antum semua yang telah menisbatkan orang lain sebagai bapakmu, mengakui orang lain sebagai bapaknya. Hati-hati tuh. Ya. Maka dilemparlah si Rizik dan si Bahar ke dalam neraka. TIJ, kaukah itu TIJ? Iya, siapa ya? Ana Bahar. Nama siapa? Rizik. Ngapain kau di sana? Katanya ada orang dalam. Ternyata salah. Ternyata yang kami pikir itu sebagai panitia, ternyata gadungan. Tolong, tolong. Mau air. Enggak dulu gua waktu di dunia dulu sering gua nasehatin kalian sombong sekali. Kami menyesal. Udahlah, penyesalan sudah tidak ada artinya lagi sekarang. Pulangkan kami ke dunia. Nggak bisa, udah telat. Di demo sama pengikut-pengikutnya. Mana janji-janji kalian dulu? Mana yang katanya syafaat kalau cium kaki? Mana yang katanya kalau kami sumbangin ini kami dapat ini? Mana kalau kami mijit kalian kami dapat ini? Salah setting ya ikhwan. Nah, udahlah, apalagi? Salah setting. Makanya enak berbohong mengatasnamakan agama. Berbohong, berdusta mengatasnamakan agama. Orang tidak menuntutnya di dunia. Berbeda berbohong ketika kita berorasi politik, ketika kita berpidato politik jelang kampanye. Beda, karena tuntutannya di dunia. Ketika kita jadi pejabat, kita tidak bisa mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pendukung kita. Kita masih bisa di demo. Kita sulit untuk menjelaskannya. Tapi kalau janjinya akhirat, yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kita janji begini, janji begitu, nanti di akhirat kalian akan mendapatkan ganjarannya. Padahal kita bohong. Ya orang nggak bisa nuntut sekarang. Kalau udah mati nanti lain lagi ceritanya kan. Apalagi ini. Kainat laknat yang suka hina Habib. Betul sekali. Betul, namanya juga kainat laknat. Karena dilaknat oleh mulut kalian beda dengan laknat Allah ya ikhwan. Mengaku-ngaku sebagai cucu ini, cucu itu di luar daripada orang tua kita, itu dilaknat Allah. Dilaknat manusia nggak ada apa-apanya, apalagi moncong-moncong kalian, moncong laknat. Melaknat kami, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nyali cuman nyali sosial media, nyali patungan, rame-rame. Orang tua, aki-aki udah mau mampus pun kalian persekusi rame-rame. Kalau kalian benar, ngapain mempersekusi orang? Ngapain memaksakan orang lain untuk percaya? Sesuatu yang tidak benar akan dipaksakan supaya orang lain percaya. Kalau enggak, rungkat. Ya, produk-produk palsu itu, dia harus iklan tiap hari. Kalau kita sempat bilang produknya nggak bagus, dia baper. Ngamuk. Bahkan melaporkan. Kaulah itu nyali YouTube. Di kolom komentar lagi. Kalau dia, di dalam mengarahkan buzzer-buzzernya, saya pakai itu. Misalnya di dalam merosting seseorang, hilangkan dulu martabatnya. Contohnya, buang dulu gelar-gelarnya, lakopnya, ataupun baik gelar akademisi ataupun di luarnya. Saya mengikuti itu, saya pakai. Karena dalam prinsip saya ini, dalam sebuah peperangan misalnya, lagian pun ini bukan perang dengan saudara sendiri kan. Dalam peperangan itu, taktik itu diperlukan. Untuk apa? Untuk menghemat tenaga, untuk menghemat amunisi, untuk menghemat logistik. Kenapa saya katakan demikian? Jikalau bisa kita manfaatkan peluru musuh untuk kita jadikan sebagai alat untuk menghantam lawan, kenapa tidak?
Jangan buang-buang peluru. One shoot, three kill. Oh, bukan one shoot, one kill. Itu masih lagu lama itu. Minimal nih, sekali tembak, 3 tumbang. Daripada buang-buang amunisi, lebih bagus ambil amunisi lawan. Pakai senjata dia. Pakai senjata dia. Ya, selaku saya orang yang tidak berilmu. Nah, kalau saya punya ilmu, bukan begini cara ngomong saya. Teriakan si Bahar dengan teriakan Bung Rizik tidak ada apa-apanya dibandingkan teriakan dan jeritan Bung Qurtubi. Karena Bung Qurtubi langsung turun lapangan, bukan koar-koar doang. Kalau Bung Rizik kan koar-koar doang di rumah. Si Bahar apalagi, giliran udah mau diskusi, kemarin katanya siap 30 hari 30 malam. Pura-pura dikhianati dia. Pura-pura dikhianati, berarti kan pengecut, nyali nggak punya nyali. Tapi kalau Bung Qurtubi ini langsung ke lapangan terjun, akhirnya di sana mempermalukan dirinya sendiri. Habis itu ngeyel, saya sengaja salah, saya sengaja katanya. Seorang yang sudah dilabelkan sebagai ulama membuat kesalahan sengaja itu fatal ya ikhwan, apalagi di depan umum. Sesuatu yang sudah benar ditulis oleh orang lain, kemudian kita salahkan dengan tujuan untuk menguji di depan umum, salah itu. Karena ketika ada orang yang menyimak, tetapi tidak punya kitab di depannya, tidak punya sampel, misalnya bacaan dari Kiai Imad, tulisan Kiai Imad, dia tidak bisa baca. Seolah-olah benar, Kiai Imad salah menulis. Dan itu fatal, memfitnah secara terang-terangan. Apalagi ketika ketahuan salah, tidak mengakui kesalahan itu mempertahankan fitnahnya. Banyak kiai-kiai, banyak orang-orang di sini menyimak. Kok Kiai Imad bisa salah nulis ini? Ini kacau ini. Ternyata ketika dibagikan isi dari kitab Kiai Imad, ternyata nggak salah, ini Pak Qurtubi yang salah. Berapa kontainer di bawah kitab sama Pak Qurtubi? Si Munib berapa kontainer di bawah kitab? Tapi satu pun tidak bisa membuktikan. Ngeyeliyah itu adalah tradisi jahiliyah. Ketika salah ngeyel. 2 kontainer di bawah kitab dari Pak Qurtubi. Tapi tidak ada satupun yang bisa membuktikan pertanyaan. Tidak bisa menjawab pertanyaan dari Kiai Imad. Kenapa banyak sekali di bawah kitab? Karena dijelaskan aja cukup panjang kan. Tapi nggak ada isi apa-apa. Tidak sesuai dengan pertanyaan. Katanya ahli kitab, katanya Abu ya, katanya Habib, lulusan internasional. Baru sama Teku Muda Karya aja udah mana-mana. Ngamuk lagi. Kalau benar ngapain ngamuk? Logikanya nih, kalau kita benar, ya santuy aja. Orang yang benar biasanya nggak panik. Ketika kita ditanyakan, kamu kira-kira punya rambut nggak? Saya punya rambut. Mana buktinya? Ya santuy aja, ini rambut saya. Ada lagi yang mau ditanyakan. Kamu mengatakan selama ini kalau lubang hidungmu ke bawah. Kamu bisa buktikan? Nih, ini kan ke bawah. Bukan ke atas. Kan santuy aja. Tapi kalau apa yang kita ceritakan selama ini kita keluar-keluarkan ternyata nggak ada bukti, itu kita akan melawan argumen dengan sentimen. Dan disitulah menunjukkan ketololan kita. Mau bawa 2 kontainer kitab pun kalau nggak bisa membuktikan apapun, untuk apa? Mau pamer bisa baca kitab. Mau pamer itu pun udah salah dari pagi-paginya. Mau mengoreksi tulisan Kiai Imad justru cara bacanya yang salah. Begitu ya ikhwan. Coba difikirkan sekali lagi untuk orang-orang yang berakal nih. Kita kurang teliti, kemudian mau meneliti penelitian orang lain. Akhirnya rungkat lah. Habis itu karena kita orang emosional, ya begitu goreng kemana-mana. Untung Kiai Imad tidak berani dipersekusi. Kalau seandainya Kiai Imad berani dipersekusi, udah dipersekusi. Kalau seandainya nih, ini gue kasih tahu nih. Kalau Kiai Imad itu tidak dianggap sebagai tesis Kiai Imad, sebagai tesis ilmiah. Kalau itu tidak dianggap sebagai ilmu, ya. Itu sudah dilaporkan ya ikhwan. Pertanyaan saya, kenapa tidak dilaporkan? Kalau Kiai Imad memfitnah, membatalkan nasab yang sudah sah, kenapa tidak dilaporkan? Sedangkan saya aja mengatakan oknum mereka aja tidak
saya tidak percaya mereka cucu Nabi, saya dilaporkan. Kenapa Kiai Imad seluruhnya kena? Seluruhnya. Kenapa tidak dilaporkan? Karena ilmiah. Kan begitu. Karena ini wilayah ilmu. Faham tidak, saudara? Kalau Kiai Imad tidak ilmiah, sudah dilapor polisi dong. Dan makin senang tuan takur bajingan. Saudara, hari ini saudara, pemimpin banyak hutang saudara, rakyat miskin di mana-mana ya ikhwan. Kemiskinan di mana-mana. Tidak tersedianya lapangan kerja. Makanya kami walaupun nggak kerja, kenapa tajir memanfaatkan kebodohan orang-orang miskin untuk menyumbangkan kepada kami. Kalau sebenarnya kami ini adalah pemimpin ummah, maka kami yang akan memberikan sumbangan, menjual harta kami untuk kasih makan anak yatim, fakir miskin, dan segala macam. Tetapi kebalik ya ikhwan. Kami meminta sama orang-orang miskin dengan janji bahwa ini adalah investasi akhirat. Kami semakin kaya. Pengikut kami semakin belangsak, hutang di mana-mana. Begitu ya ikhwan. Kalau tidak demikian, saya mau makan apa? Makanya jual agama, jual nasab, itu lebih cepat kaya ya ikhwan. Orang-orang lemah mau nyari makan aja harus bawa-bawa datuk, apalagi bukan datuk kita. Malu dong. Tahu diri dong. Kalau orang-orang kuat seperti kami tidak menunggu datuk kami dulu, tidak harus bawa-bawa nama datuk. Saya Iqbal nih, saya butuh kerjaan nih. Tuh ada kopi 1 kontainer, berapa? Kor-kor, saya adalah pemimpin umat. Masih nunggu recehan dari umat. Gaya selangit, live di depan tempat mewah, pergaulan elit. Di kolom bawah ini di running tag untuk investasi akhirat. Ini nomor rekening, bla 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 bla. TIJ pernah nggak kayak gitu? Di dalam menjalankan sebuah misi perjuangan, kita yang punya harta ini menyumbang. Kalau kita lihat pemerintah hari ini zalim, tidak adil seperti kata kita yang ngasih. Kan kita punya. Pemerintah hanya memperkaya diri. Lah kalian. Jadi nggak perlu sombong di dunia ini. Firaun aja, wah habis semua kan. Saya ras paling mulia, saya begini, saya begitu. Saya nggak sedih. Justru saya takut kalau kaya. Takutnya seperti mereka nanti. Jadi sombong, jadi angkuh. Merasa benar sendiri. Merasa paling hebat sendiri. Saya itu miskin. Dan lemah. Saya ini habis miskin, lemah lagi. Lemahnya apa? Saya tidak punya kekuatan apapun. Diserang sakit gigi aja sampai, belum pernah ya, jangan sampai amit. Sampai nungging-nungging saya lihat orang badan kekar, giliran gigi sedikit aja sakit di sini lubang, wah tumbang dia. Apa yang mau disombongkan? Orang lapangan ngancam bolong-bolongin orang. Apa yang mau kita sombongkan? Udah itu, cukup itu untuk jawaban. Kalau kamu jawab malah ribet. Seharusnya itu yang dilakukan oleh Bahar dan kawan-kawannya. Kalau katanya tesis Kiai Imad nggak benar bahwa itu adalah upaya untuk menghancurkan Ba'alawi, nggak usah dijawab, nggak usah ditanggepin, biarin aja. Kan langkah awal sudah bagus, cuman permainan nggak paham. Kan kalian memang satu comberan nggak bisa mikir. Kamu jawab salah, kamu nggak jawab lebih salah seharusnya. Tapi dengan kamu mendiamkan, udah nggak akan seperti ini. Udah datang bawa gula 1 kilo ke tempat Kiai Imad. Mat,
Udahlah Mat, nggak usah diungkit-ungkit lagi Mat. Itu yang kowar-kowar cucu Nabi itu cuma segelintir orang. Karena konteksnya Kiai Imad tidak mengatakan keseluruhan habaib di awal. Betul tidak? Hari ini, saudara, ada orang-orang mengaku sebagai cucu Nabi. Mengaku dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Mana buktinya? Itu di awal ceramah Kiai Imad. Tidak mengatakan semuanya. Bahkan Kiai Imad bertanya sendiri, menjawab sendiri. Apakah di dunia ini masih ada cucu Rasulullah? Di dunia ini masih ada cucu Rasulullah. Jawab sendiri lagi. Sudah kalian ngamuk-ngamuk framing Kiai Imad, nggak bisa kalian buktikan. Kacau, sudah ada. Kacau, sudah ada. Kita lihat ke depan apa yang akan terjadi. Saya menunggu persekusi. Ada yang berani? Ada yang berani persekusi saya? Kalau perlu buat video, angkat senjata, seperti ancaman kemarin ke saya. Oh, kalau diancam-ancam seperti Teku Muda Kari itu, saya udah capek. Ini full rekaman ini, full rekaman. Cuman saya nggak. Ajak ketemu, bilang saya akan bawa AK-47 ke rumah kamu. Mana foto AK-nya? Agak dikirim-kirim. Orang nggak punya kapasitas ya seperti itu. Orang yang tidak punya kemuliaan, dia memaksakan untuk dimuliakan. Ketika kita tidak memuliakan dia, dia akan marah-marah. Kalau orang punya kemuliaan, dia nggak peduli orang mau memuliakan dia, mau tidak, nggak peduli. Karena dia tahu kapasitas diri dia. Tidak akan berpengaruh. Saya tidak perlu memberikan contoh-contoh yang umum lah. Contoh emas misalnya, berlian, nggak perlu. Kalian paham semua. Kalau memang kita punya kemuliaan, untuk apa? Kemuliaan yang dipaksa-paksakan itu palsu, saudara. Kita tidak butuh pengakuan yang dipaksakan. Baiklah, ya ikhwan, saya izin pamit dulu. Mudah-mudahan ke depan nanti, 6 bulan ke depan seperti yang dijadwalkan, bakal dapat titik temu ini. Ini kemarin belum kelar, belum. Yang ditanya kadal, yang dijawab kapal. Saya masih berpegang teguh kepada tesis Kiai Imad. Walaupun mau dibilang rungkat, mau dibilang apapun, orang yang bilang itu seolah-olah dia tidak percaya diri lagi. Orang yang suka menjelek-jelekkan produk orang lain, itu produknya nggak bagus, biasanya. Tapi Kiai Imad tidak menjelek-jelekkan produk orang ini. Sama sekali nggak mengatakan begini, nggak. Cuman mempertanyakan, yang kalian kowar-kowar hari ini produk kalian bagus, kalian ini mulia, kalian mana? Itu aja dipertanyakan sama Kiai Imad, udah kebakaran jenggot kalian. Sekarang bukan cuma jenggot, jembut pun udah mulai kebakaran. Selamat menikmati pertunjukan produk-produk palsu. Ya, mudah-mudahan masih laku di Indonesia. Ya, biasanya orang-orang yang menggunakan produk-produk palsu adalah dari kalangan-kalangan yang SDM-nya rendah. Tapi kalau yang SDM-nya, ingat, produk palsu, bukan produk murah. Murah belum berarti palsu. Palsu belum berarti murah. Banyak produk palsu mahal. Jigongnya aja 1 juta, 1 keping. Ingat itu, produk palsu dengan produk asli tapi murah beda. Produk palsu dengan produk murah itu beda urusan. Banyak hari ini produk palsu lebih mahal daripada produk original. Faham ya? Faham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.